Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fer Andin Cahyadira Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 22, impor bendaharawan dan industri tertentu. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh badan bendahara pemerintah dan badan-badan tertentu, yaitu ada bendahara pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Lalu terdapat badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Nah, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penggunaan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan ditetapkan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria yang tergolong barang sangat mewah dilihat dari barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen, kondominium, lalu ada kendaraan yang sangat mewah. Kita masuk kepada pajak penghasilan, pajak pasal 22 impor. Nah, kita masuk pada objek pajak dan tarif pajak. Nah, jadi objek pajaknya itu ada barang tertentu yang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Lalu ada barang tertentu lainnya yang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Lalu ada kedelai, gandum, terigu yang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Lalu ada barang selain barang tertentu lainnya seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal nomor API dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5 dari nilai impor. Nah, lalu ada barang selain barang tertentu lainnya seperti kedelai, gandum, tepung terigu yang tidak menggunakan API dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Nah, lalu ada barang yang tidak dikuasai dan tidak dikuasi dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Nah, yang dimaksud dari nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu CIF, yang dikenakan dengan bea masuk dan pemungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean di bidang impor. Nah, pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang terhutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 22 terhutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Nah, lanjut kita masuk kepada ini, yaitu pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang yang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importer yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan penggunaan formulir surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Nah, contoh perhitungan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PM/PMK 010/2016. Biaya asuransi yang dibayar dari luar negeri sebesar 5% dan harga faktur, dan biaya yang diangkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan
bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar $1 itu sebesar Rp10.000. Perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki angka pengenal impor dan tidak memiliki API adalah sebagai berikut. Nah, kita masuk ke contoh perhitungannya. Jadi, kita ada tabel di sini yaitu harga faktur sebesar $100.000. Lalu ada biaya asuransi sebesar kita kalikan 5% dikali dengan $100.000 yaitu sebesar $5.000. Lalu ada biaya angkut sebesar 10% dikalikan $100.000 yaitu $10.000. Lalu ada CIF-nya yaitu poin A ditambah poin B ditambah poin C, yaitu sebesar $115.000. Nah, dari CIF-nya itu di dalam rupiah, kita kalikan dengan 10.000, maka hasilnya 150 juta. Bea masuknya 20% dari 1.150 juta. Nah, itu kita kalikan untuk bea masuknya dikalikan 20% sebesar 230 juta, lalu bea masuk tambahannya itu dikalikan dengan 10% tadi. Jadi dapatnya 115 juta dengan totalnya yaitu 1.495 juta. Nah, ini perhitungan dari penyelesaian tersebut, yaitu jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC memiliki API yaitu 2,5% dikali dengan nilai impor. Nah, 2,5% ini dikali dengan 1.490 jutanya itu didapatkan hasilnya 37.335.000. Nah, pasal PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC tidak memiliki API dikalikan dengan 7,5% dari nilai impornya tersebut. Jadi kita kalikan 1.495 juta, maka didapatkan hasilnya 112 juta 125.000. Nah, kita masuk ke pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan pemerintah. Nah, yang objek pajaknya itu sebagai berikut. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Bendaharawan pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan UP. Lalu ada KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga yang dikenakan dengan mekanisme pembayaran langsung. Nah, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Nah, pemungut PPh pasal 22 ini adalah bendaharawan KPA dan pejabat penerbit surat pemerintah membayar pajak penghasilan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekan serta ditandatangani oleh pemungut pajak serta setoran pajak tersebut berlaku sebagai bukti dari pemungutan pajak. Kita masuk kepada contoh perhitungan. Nah, ada di sini terdapat PT AAA berkedudukan di Kota Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan di Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2020, PT AAA melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dengan nilai kontrak sebesar 20 juta, sudah termasuk dengan PPN. Kita masuk ke penyelesaiannya.
Nah, di sini kan terdapat tabel nih, nilai kontrak dari PPN-nya itu sebesar 22 juta. Jadi DPP-nya itu 100 per 10, kita kalikan dengan 22 juta, didapatkan hasilnya 20 juta. PPN dipungut itu adalah 10% dari DPP. Jadi kita kalikan 10% dikali dengan DPP itu, didapatkan hasilnya 2 juta. Nah, PPH pasal 22 yang dipungut sebesar 1,5% dikalikan dengan 22 juta tadi. Jadi yang nilai kontrak termasuk PPN itu. Jadi didapatkan hasil 330.000. Jadi besar PPh pasal 22 yang dipungut, Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar 330.000 karena PPh pasal 22-nya itu 1,5% dikali dengan pembelian tidak termasuk PPN. Jadi, maka perhitungan PPh pasal 21 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor perlu diketahui atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan pajak PPh pasal 22 adalah pembayaran atas penyerahan barang bukan berupa jumlah yang dipecah dengan jumlah barang kurang dari 1 juta, lalu ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar, minyak, listrik, gas, air, minum atau PDAM, dan benda-benda pos, lalu ada pembayaran atau pencairan dana jaring pengamanan sosial atau JPS oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Lanjut, kita masuk ke pajak penghasilan pasal 22 untuk industri tertentu. Nah, jadi untuk objek pajak dan tarif pajaknya itu sendiri ada 5, yaitu penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%, lalu ada penjualan kertas sebesar 0,1%, lalu ada penjualan baja sebesar 0,3%, lalu ada penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih tidak termasuk alat berat sebesar 0,45%, lalu ada penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%. Nah, dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai untuk pemungutan penghasilan pajak pasal 22 adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Dari pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi terhutang yang dipungut pada saat penjualan. Nah, dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ini wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditujukan oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Nah, pemungut pajak wajib menerbitkan bukti dari pemungutannya tersebut. Nah, dalam pajak penghasilan pasal 22 itu rangkap 3 terdiri dari rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak yang dipungut, lalu ada lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak yang dilampirkan pada saat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22, lalu ada lembar ketiga sebagai arsip dari pemungut pajak yang bersangkutan. Kita masuk kepada contoh perhitungan. Nah, jadi terdapat kasus di sini bahwa pada bulan Agustus PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai 825 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Nah, pada bulan April, PT Gerhana yang bergerak dalam bidang industri kertas menjual hasil produksinya senilai 550 juta kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10.000. Pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual hasil produknya kepada PT Adi Karya sebesar 1.100.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN-nya yang sebesar 10%. Jadi kita masuk ke penyelesaiannya. Jadikan DPP PPN-nya itu 10 dibagi 110 dikali dengan 825 didapatkan hasilnya 750.000. Nah, jadi dikalikan dengan
25%, yaitu didapat hasilnya 1.875.000. Nah, lalu kemudian kita cari lagi DPP PPN-nya, yaitu 100 dibagi 110 dikali dengan 550. Nah, itu kita kalikan lagi dengan 0,25%, maka didapatkan hasilnya sebesar 500.000. Lalu kita carikan lagi DPP PPN-nya, yaitu sebesar 100.000 dibagi dengan 110 dikali dengan 1.100.000. Mohon maaf, 1.100.100.000. Kita kalikan lagi dengan 0,25% dikali dengan lalu didapatkan hasilnya sebesar 3 juta. Nah, dari begitulah hasil perhitungan dari untuk PPh industri tertentu tersebut. Nah, baiklah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perhitungan PPh pasal 22. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.